Perang Salib pertama adalah pemicu atau awal dari Perang Salib yang akan berlangsung selama ratusan tahun kemudian. Perang ini dimulai ketika bangsa Eropa Barat melakukan ekspedisi militer yang bertujuan untuk mendapatkan kembali tanah suci yang telah ditaklukkan kaum muslim berabad-abad yang lalu. Pada bulan Maret 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium Alexius Komnenos Alexius I meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Seljuk. Sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib bahwa mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylaeum dan di Antioquia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1099 mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Perang Salib kedua tahun 1145 sampai 1150. Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imaduddin Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan-kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Perang salib baru ini didukung oleh berbagai pengkhotbah. Yang paling terkenal adalah Bernardus dari Clairvaux. Tentara Prancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Louis VII dan Konrad III berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147, tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada tahun 1150, kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tanah kosong. Perang Salib ketiga tahun 1188 sampai 1192. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Georgius VIII pun menyerukan perang salib ketiga yang langsung disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Romawi Suci Frederick I dan Raja Philip II dari Prancis. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum muslim di dekat Arsuf dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun, karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, perang salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan perang salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang salib ini terkadang disebut sebagai perang salib raja. Paus Georgius VIII mati sebelum melihat akhir dari perang salib ini. Perang salib keempat tahun 1202 sampai 1204 dimulai oleh Paus Innocentius III dengan maksud untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Doge Enrico Dandolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Bizantium. Tentara salib pun membuat kontrak dengannya, namun tidak memiliki dana untuk membayar armada dan ketentuan yang telah mereka kontrak. Dandolo pun meminta mereka untuk mengalihkan perang salib ke Bizantium dengan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Paus Innocentius III yang terkejut karena peristiwa itu langsung mengekskomunikasi mereka semua. Walau begitu, mereka kembali melakukan pengepungan pada bulan April 1204. Kali ini, Konstantinopel berhasil dijarah, gereja-gereja dirampok, dan banyak penduduk yang dibunuh. Perang Salib
keempat berakhir setelah Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Perang Salib kelima tahun 1217, melalui prosesi, doa dan khotbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan Keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan Tanah Suci. Pada fase pertama, pasukan perang salib dari Hongaria, Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem di tahun 1217. Pada fase kedua, pasukan perang salib mencapai prestasi luar biasa setelah berhasil mengepung Damita di Mesir pada tahun 1219. Namun, di bawah desakan seorang legatus kepausan Pelagius, mereka melanjutkan serangan bodoh ke Kairo, dan blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil memaksa mereka untuk menyerah dan mengadakan gencatan senjata. Perang Salib ke-6 tahun 1228 sampai 1229 dan 1239. Setelah berulang kali melanggar sumpahnya dalam perang salib, Kaisar Friedrich II diekskomunikasi oleh Paus Georgius IX pada tahun 1228. Namun ia berlayar dari Brindisi, mendarat di Palestina, dan melalui diplomasi ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Al-Kamil memberikan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem kepada tentara salib dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagai imbalannya, Friedrich berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh, sekalipun mereka umat Kristen. Setelah masa tenang ini, perang salib para baron pun terjadi. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Georgius IX untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli 1239 setelah gencatan senjata berakhir. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut mengatur dua perjanjian. Perang Salib ke-7 tahun 1249 sampai 1254. Kepentingan kepausan yang diwakili oleh kesatria salib membawa konflik dengan Mesir pada 1243. Pada tahun berikutnya, pasukan Khwarazm yang dipanggil oleh anak Al-Kamil Al-Adil menyerbu Yerusalem. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen. Sebagai bagian dari perang salib ini, Louis IX dari Prancis tetap mengorganisasi perang salib melawan Mesir hingga 1254. Perang salib ke-8 tahun 1270. Perang salib ke-8 diorganisasi oleh Louis IX pada tahun 1270 yang berlayar dari Aigues sampai Mortes untuk membantu sisa-sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Hasil dari perang salib ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah, meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di wilayah tersebut. Perang salib memiliki pengaruh besar pada abad pertengahan Eropa, terutama persentuhan antara umat Islam dan Kristen di berbagai bidang pengetahuan seperti sains, kedokteran, dan arsitektur.